Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapur Rizky Nirwastasyah dengan NIM 1101212074. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum dan nilai Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran bersifat global sehingga memerlukan penjelasan, maka hadis dan sunnah Rasulullah memberikan penjelasan yang diperlukan dalam mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi setelah Nabi wafat masih banyak persoalan agama yang muncul. Oleh karena itu diperlukan juga ijtihad para ulama. Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran dapat didefinisi menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Lalu ada Al-Quran menurut istilah. Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang membawa berbagai jenis aturan mengenai kehidupan manusia. Pembukaan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukaan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Terlebih lagi saat itu banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka telah memeluk Islam dan ingin mempelajari Al-Quran. Yang menjadi sumber ajaran agamanya pun menjadi bingung. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membentukkan Al-Quran beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Anas, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Adapun nama-nama dari Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Mu'idah, Al-Hukum, Al-Balad, Al-Busyra, Al-Hikmah, Al-Furqan, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, dan Al-Basyair. Isi kandungan dalam Al-Quran ada akidah, masalah ibadah, akhlak. Nah, yang berikutnya adalah tentang hukum. Sumber yang kedua adalah hadis. Hadis dapat diartikan secara terminologis sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Lalu ada pembukuan hadis. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama. Nah, ini tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa ini datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Hadis berdasarkan sandaran. Yang pertama ada marfu, yang kedua ada hadis mauquf, hadis yang berikutnya adalah hadis maktub. Lalu ada hadis berdasarkan kualitas. Hadis yang pertama adalah hadis sahih. Lalu yang kedua ada hasan. Lalu yang ketiga ada qudsi. Lalu yang terakhir ada hadis dhaif. Lalu sumber hukum yang ketiga ada ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Berdasarkan hukum ijtihad ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun fungsi-fungsi dari ijtihad yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat ataupun hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.